Baik, di tengah tekanan global dan juga perang tarif yang kian memanas, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang terdampak dengan kenaikan tarif Amerika Serikat, yaitu menyentuh angka 47%. Dan Indonesia ini menjadi salah satu negara yang menempuh langkah diplomasi, dan salah satu langkah konkretnya, rencananya ini adalah meningkatkan impor energi sebagai upaya menyeimbangkan neraca dagang. Tapi bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha nasional, lalu juga subsidi energi hingga komitmen energi hijau? Kita akan membahasnya bersama Menteri ESDM Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Bapak Bahlil, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Terima Gimana? kasih. Mbak sehat? Alhamdulillah juga sehat Pak. Terima kasih sebelumnya. Jangan sampai gara-gara tarif dari Amerika kamunya nggak sehat. Jangan dong Pak, kita harus tetap sehat. Biar Indonesia selalu maju tentunya ya Pak ya. Paten. Nah Pak, langsung aja Pak Menteri. Dalam konteks kenaikan tarif AS yang hingga menyentuh angka 47%, ini apa pertimbangan utama Bapak sih sebenarnya untuk meningkatkan impor dari crude oil dan juga LPG? Apakah ini hanya taktik atau rencana jangka panjang? Jadi yang harus sama-sama kita pahami itu adalah geopolitik dan geoekonomi sekarang kan dalam posisi yang tidak menentu. Betul. Dan dalam kondisi seperti ini, masing-masing negara itu berpikir untuk melakukan sebuah upaya kebijakan yang mendahulukan kepentingan domestiknya. Betul. Tetapi di aspek yang lain, bahwa tidak bisa juga kita hindari dinamika global yang ada. Nah, terkait dengan tarif yang cukup besar yang diterapkan oleh Amerika kepada beberapa negara, termasuk Indonesia, itu kan kalau kita lihat dari ceritanya itu adalah defisit neraca perdagangan. Betul. Yang terjadi bagi Amerika dan surplus neraca perdagangan bagi negara-negara yang kena kenaikan tarif. Betul. Nah, termasuk di Indonesia. Indonesia surplus neraca perdagangan kita dengan Amerika menurut data BPS itu 14,6 miliar US dollar. Tetapi yang saya dapat informasi, pencatatan yang diakui oleh Amerika adalah 17,9 miliar US dollar. Kurang lebih sekitar 18 miliar. Dari sisi pencatatannya aja udah beda. Oke, jangan kita terjebak ke sana. Kalau itu persoalannya adalah neraca perdagangan, maka kan harus ada upaya untuk membuat balance antara ekspor impor kita dengan Amerika. Kita lihat, ekspor kita paling banyak apa sih ke Amerika? Elektronik, alas kaki, garment, dan beberapa produk lainnya. Impor kita dari Amerika itu memang yang masih potensi untuk kita bisa tingkatkan itu adalah di sektor BBM, crude, LPG. Nah, secara kebetulan total impor kita untuk BBM, LPG, crude itu kurang lebih sekitar 35 miliar US dollar, 500 triliun rupiah. Nah, impor kita dari Amerika itu belum terlalu maksimal. Kita 59% untuk LPG, kemudian crude kita hanya sekitar 4%. Nah, arahan Bapak Presiden, yang sering Bapak Presiden mengatakan bahwa kita pickpocket itu loh. Kalau kita impor sekian, ekspor kita sekian, selisihnya kita nambah. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Menteri SDM adalah coba melakukan exercise agar defisit neraca perdagangan kita itu bisa kita seimbangkan dari beberapa sektor. Kalau dari sektor SDM, maka kita dorong adalah penambahan LPG, crude, dan BBM. Kurang lebih sekitar angkanya 10 sampai 14 miliar US dollar. Nah, dengan harapan ketika defisit neraca perdagangan Amerika itu sudah mulai seimbang, tarifnya jangan lagi dibuat sebanyak itu. Jadi tarifnya menurun gitu. Iya dong, karena alasannya itu kan adalah buat menyeimbangkan menyeimbangkan neraca perdagangan. Memang biar fair.
Dan itu adalah arah kebijakan politik Amerika yang juga harus dihargai oleh semua negara, termasuk Indonesia. Tapi di sisi lain, mereka juga harus menghargai posisi Indonesia. kita Betul. sebagai negara yang berdaulat. Pak, kalau misalnya memang ada penambahan impor begitu ya, salah satunya di energi dan ini rencananya di LPG begitu ya Pak. Ini kan sangat menyentuh masyarakat sebenarnya. Ini terkait hal ini, ada nggak sih Pak langkahnya begitu ya? Kan pengaruhnya bagaimana nih terhadap harga-harga domestik nantinya? Gini, ini kan kita cuma melakukan shifting. Yang tadinya kita lakukan di negara lain, kita ambil dari Amerika. Harganya tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan ya Tidak Pak? ada perbedaan harga karena memang selama ini 59% LPG total impor kita itu dari Amerika. Jadi bukan penambahan dari 59%-nya itu ya Pak ya? Tapi Enggak, jadi gini, total impor kita itu kan 7 juta. ya. Dari 7 juta itu sekarang 59% kita ambil dari Amerika. Amerika. Nah sekarang kita tambah Oke. menjadi 85%. Jadi tidak ada penambahan impor baru yang ada shifting. Tadinya kita ambil dari Middle East, kita dorong ambil dari Amerika. Oke. Dan tidak ada pembebanan APBN dan tidak ada juga penambahan biaya. Jadi ini hanya persoalan metodologi dari sebuah kebijakan impor produk dari suatu negara ke Amerika. Nah, selain itu berarti kan di shifting ya Pak, presentasenya dari negara lain ini akan ditambah ke Amerika Serikat. Nah ini bagaimana Pak terhadap mungkin negara lain mitra regional mungkin Timur Tengah? Saya udah cek, nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak? Nggak ada. Aman-aman aja? Tahu nggak kita itu impor BBM kita dari Singapura itu sekitar 10 billion US dollar. Oke. 54% impor BBM kita itu dari Singapura. Masa kita impor minyak dari Timur Tengah, Middle East dengan dari Singapura harganya sama? Benar aja. Kita ambil dan secara geopolitik nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak? Nggak ada masalah, apa yang masalah? Jadi di luar aman, di dalam negeri juga aman. Harga terkendali. Terkendali. Dan nggak ada kenaikan harga. Jadi jangan sampai dipersepsikan bahwa dengan kita menambah impor dari Amerika kemudian menaikkan harga, nggak ada. Nggak ada kenaikan harga dan nggak ada pembebanan APBN. Oke. Ini hanya persoalan kebijakan politik yang dilakukan oleh negara dalam melakukan impor yang tadinya dari negara lain seperti crude dari beberapa negara di Afrika, beberapa negara di Middle East, kemudian kita arahkan ke Amerika. Nah, terkait yang juga ramai kemarin sebenarnya diperbincangkan begitu ya Pak, tentang statementnya Cina begitu ya kepada negara-negara yang katanya melakukan negosiasi terhadap Amerika Serikat yang kalau negosiasinya itu merugikan China sendiri. Ini akan ada mungkin balasan begitu? Ini bagaimana dari sektor energinya sendiri? Yang pertama, politik Indonesia itu kan menganut asas politik bebas aktif. Betul. Dalam diplomasi ekonomi juga kita menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya kita menghargai semua negara. Kita menghargai kedaulatan dan kebijakan negara di dunia ini. Begitupun sebaliknya, mereka menghargai kedaulatan dan kebijakan negara kita. Itu maksudnya. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah China, saya tidak mau tanggapi itu. Oke. Itu adalah silakan aja. Tetapi untuk urusan energi kita, memang selama ini tidak kita lakukan impor dari negara mereka. Oke, jadi aman. Jadi secara posisi kita melakukan shifting ke Amerika itu tidak berasal dari impor dari China, tapi dari beberapa negara lain. Dan itu adalah hak dan kita harus hargai kedaulatan masing-masing negara. Oke, Pak, sebenarnya langkah ini kan disebut memang tadi Bapak juga bilang bahwa tidak akan menambah kuota impor energi secara keseluruhan tentunya. Bisa Bapak jelasin nggak bagaimana mekanisme substitusi atau redistribusi kuota itu yang dilakukan tanpa mungkin mengganggu pasokan nasional begitu? Gini, kita itu kan konsumsi kita 1.600.000 barel per day. Dan lifting minyak kita kurang lebih sekitar 600.000 barel per day. Impor kita kurang lebih sekitar 1 juta barel per day.
sudah barang tentu tidak akan mengganggu posisi pasokan industri dalam negeri kita karena memang harus kita impor. Oke. Kuota impor 1 juta itulah kemudian yang selama ini kan terbagi dari beberapa negara. Nah, sebagian tetap kita adakan, sebagian kita kurangi untuk mengambil dari Amerika. Jadi nggak ada suatu dampak dari shifting ini terhadap produk dalam negeri, harga maupun kelebihan atau kekurangan daripada pasokan itu nggak ada. Oke, Gitu. Pak Bahlil, ini kan terkait dengan peningkatan ketergantungan antara energi terhadap satu negara begitu ya, khususnya Amerika Serikat di tengah dinamika geopolitik yang nggak menentu. Bagaimana nih mitigasinya gitu? Memang salah satu mitigasi yang kita harus lakukan sekarang itu adalah meningkatkan lifting. Oke. Nggak ada cara lain. Yang kedua, segera kita bangun hilirisasi. Batu bara kita dorong ke DME. Karena salah satu visi besar Bapak Presiden Prabowo adalah kedaulatan energi. Dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya alam yang kita miliki. Nah, yang kita impor, solar kan kita nggak impor lagi tahun depan. Ketika kita naikkan dari B40 menjadi B50, kita tidak impor solar lagi. Karena antara kebutuhan domestik dengan lifting dan B40 atau B50 ke depan itu balance. Oke. Maka yang kita impor adalah tinggal LPG, kemudian dengan crude yang bukan dari solar. Nah, terkait dengan LPG itu kan kita impor, kita kebutuhan nasional kita 8 juta Mbak. Tapi kita yang industri dalam negeri kita itu cuma sekitar 1 sampai 1,3 juta. Selebihnya kita impor. Bahan baku daripada LPG itu adalah C3, C4. Karena kalau kita lihat gas, itu kan ada beberapa spesifikasi. Betul. Ada C1, C2, C3, C4. C1, C2 itu melimpah di Indonesia. Tapi itu tidak cocok dan atau bukan bahan baku daripada LPG. LPG kita itu C3, C4. Oke. Dan itu kurang di negara kita. Caranya bagaimana? Agar kita tidak tergantung, bikin jar gas. Dengan jar gas itu bisa memakai C1, C2. Makanya sekarang di pemerintahan di periode sekarang, kita lagi dorong untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pipa dan jar gas. Yang kedua, kita harus bangun DME, yang bahan bakunya dari batu bara. Batu bara yang low kalori. Dan kita punya batu bara banyak, dan ini bagian daripada hilirisasi. Ini adalah salah satu strategi untuk memastikan kedaulatan energi kita masa depan itu ada di negara kita tercinta. Agar kenapa? Tidak kita tergantung pada negara yang lain. Oke, baik Pak, tahan dulu sebentar bincang-bincangnya, nanti kita akan sambung lagi usai jeda yang berikut ini. Tidak ada di dunia ini negara berkembang yang punya sumber daya alam untuk menuju negara maju tanpa hilirisasi. Masih di CNN Indonesia Special Interview bersama Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, mungkin kita bisa lanjutkan perbincangan kita terkait mungkin energi begitu. Tadi Pak Bahlil sempat menyinggung tentang hilirisasi begitu. Mungkin saya mau bertanya tentang hilirisasi nikel terlebih dahulu Pak. Bagaimana Pak? Ya, Mbak, saya kan sebelum jadi Menteri SDM, saya itu pernah diberikan amanah menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM. Yang salah satu tugas utamanya adalah bagaimana menarik foreign direct investment di sektor hilirisasi. Nah, secara data, kalau kita jujur mengatakan, hilirisasi nikel ini berjalan dengan baik, under track. Ekspor kita di 2017-2018 nikel itu hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian di 2019 akhir, atas arahan rapat kabinet, kita memutuskan untuk melarang ekspor ore nikel. Kita melakukan hilirisasi. Apa yang terjadi? Ekspor kita
nikel dari bahan baku nikel, baik stainless steel, baja, itu di 2023 mencapai 34 miliar US dollar. Oke. Dan di 2024 kemarin hampir atau mungkin lebih ya datanya ya, 40 miliar US dollar. Kurang lebih ya. Dan kita sekarang salah satu pemain terbesar di dunia. Oke. Terhadap baja yang turunan dari hasil dari nikel. Apa yang saya mau sampaikan? Hilirisasi ini adalah satu pintu utama bagi sebuah negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam untuk menjadi negara maju. Tidak ada di dunia ini negara berkembang yang punya sumber daya alam untuk menuju negara maju tanpa hilirisasi, tanpa industrialisasi. Itu akan menjadi apa yang disebut dengan jebakan, kutukan dari jebakan negara-negara yang penghasil sumber daya alam. Jadi sekarang nikel, sekarang sudah kita masuk pada fase harus sampai dengan tingkat downstreamingnya. Bila perlu kita bikin garpu. Sampai ke garpu ya. Sudah harus. Sekarang ekosistem baterai mobil, baterai kita sudah ada 10 giga. Kemudian prokursor kita sudah ada yang kita akan ekspor ke Amerika. Beberapa komoditas, beberapa produk-produk lain dari turunan nikel sekarang kita sudah lakukan. Cuman memang expal kita punya banyak sekarang. Stainless steel udah banyak sekarang. Kalau NPI pasti udah lebih banyak. Cuman memang harus kita akui bahwa penataan hilirisasi ke depan ini betul-betul juga kita harus memperhatikan lingkungan. Ya, betul. Harus ada keadilan untuk pengusaha lokal. Jadi hilirisasi ini harus berdampak positif bagi investor, pemerintah pusat, pengusaha daerah, dan masyarakat daerah. Dan tidak bisa terbantahkan di saat ekonomi global tidak menentu, di beberapa daerah kawasan yang mempunyai bahan baku nikel itu pertumbuhan ekonominya di atas 10%. Maluku Utara pertumbuhan ekonominya di atas 10%, bahkan sempat 28%. Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan juga tinggi, Papua. Jadi, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan pertumbuhan ekonomi itu kan menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan pendapatan negara, dan shifting terhadap struktur ekonomi kita dari konsumtif ke produktif. Dan salah satu ciri negara maju itu kan pertumbuhan ekonominya itu menjadi produktif ketika ada industrialisasi yang baik. Itu. Oke, Pak, ini juga lagi ramai mungkin Pak terkait mungkin dengan nikel. Ini salah satu informasi yang saya baca juga. Ini katanya LG ini mundur dari proyek baterai EV. Jadi gini, yang benarnya gini. Gimana tuh Pak? Jadi itu kan konsorsium. Konsorsium antara LG, BUMN, dan Huayo. Mereka untuk itu kan ada 4 GV-nya. Kalau yang GV ujungnya untuk baterainya kan mereka sudah bangun 10 gigawatt. Ya. Yang mereka mempertimbangkan kembali itu adalah di GV1, GV2, GV3, yaitu di HPAL, prokursor katoda. Tapi bukan berarti mereka tidak melakukan kerjasama dengan grup yang ada, karena pasti mereka butuh bahan baku. Dan ekonomi global ini kan membuat ketidakpastian semuanya. Ya, betul. Susah sekarang kita Mau bergerak gitu. Mau bergerak ini semua lagi mencari format. Tapi yakinlah kebetulan LG dan CATL itu saya yang ngelit. Oke. Jadi saya yakinkan bahwa tidak seperti apa yang dibayangkan itu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Aman. Aman itu barang. Oke, baik Pak. Kita akan melanjutkan diskusi kita nanti. Jadi jangan kemana-mana, CNN Indonesia Special Interview akan kembali usai jeda.
untuk mendorong daya saing energi nasional dalam 5 tahun ke depan begitu ya Pak Bahlil. Apa sih sebenarnya yang Bapak prioritaskan? Masih di CNN Indonesia Special Interview bersama Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, mungkin di segmen terakhir ini saya ingin bertanya tentang mungkin energi bersih gitu ya. Di tengah tren global menuju energi bersih ini bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara keberlanjutan dan juga kebutuhan ekonomi, terutama untuk wilayah yang mungkin masih bergantung banget begitu sama batu bara. Ya, jadi pertama kan kita bicara tentang green energy ini kan kita bicara tentang konsensus Paris Agreement. Di mana global telah bersepakat untuk menurunkan emisi. Ya. Dan Indonesia dalam range-nya 2050-2060 sudah net zero emission. Nah, tetapi apa yang terjadi? Beberapa negara yang memprakarsai lahirnya Paris Agreement itu kan kemudian berpaling. Salah satu di antaranya Amerika, lewat kebijakan Presiden Trump. Kita harus hati-hati membacanya. Apakah ini adalah salah konsep atau memang ada kebijakan baru dari negara-negara yang melakukan inisiasi? Tetapi Indonesia selalu ada pada bagian yang mempertimbangkan dan memperhatikan betul terhadap lingkungan dalam rangka menurunkan emisi. Apa langkah strategisnya untuk menurunkan emisi? Maka kita harus berlahan-lahan meninggalkan fosil. Kan seperti itu. Dan di dalam RUPTL kita yang kita akan susun nantinya dan kita akan tanda tangani dalam 1-2 hari ini, itu kurang lebih sekitar 60% itu untuk sampai 2025 sampai 2034 itu adalah memakai energi baru terbarukan. Hampir 60%. Nah, cuman ada plus minusnya. Oke, kita mulai dari yang plus dulu lah Pak. Plusnya, memakai energi baru terbarukan itu adalah pasti udaranya bagus. Ya. Kita mempunyai matahari yang cukup. Kita mempunyai air yang cukup. Kita mempunyai panas bumi, angin. Artinya itu adalah sumber kekayaan kita yang untuk menuju kepada kedaulatan energi. Tidak kita impor bahan bakar. Jadi oke punya, gitu loh. Kekurangannya adalah ini semua teknologinya biaya mahal. Kalau tidak ada pembiayaan murah, harga satuannya itu akan mahal kepada konsumen. Rakyat kan tidak mungkin kita membebankan berat terlalu banyak. Kalau tidak dibebankan kepada rakyat, berarti subsidi negara yang kita naikkan. Negara juga kan harus mempertimbangkan dengan baik. Di saat bersamaan kalau kita pakai gas itu 1 gigawatt atau 1000 megawatt, itu konsumsinya gasnya itu kurang lebih sekitar 18 sampai dengan 24 kargo. Yang tingkat kemahalannya dibandingkan dengan batu bara, itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 triliun per tahun per 1 gigawatt. Jadi kalau kita bangun gas 10 gigawatt, kali 6 triliun berarti 60 triliun per tahun. Kalau kali 10 tahun, berarti kan ada kurang lebih sekitar 600 triliun tingkat kemahalan dibandingkan dengan batu bara. Nah, tapi bagaimana caranya? Ya kita harus blending. Jadi agar nilai ekonominya masuk, kita blending antara batu bara, gas, dan energi baru terbarukan yang lainnya. Tujuannya apa? Di satu sisi cita-cita negara untuk menurunkan emisi terjadi, tapi di sisi lain secara keekonomian itu masih bisa terjangkau. Dan ini adalah sebuah langkah strategis atas perintah Bapak Presiden Prabowo dalam menjalankan konsensus Paris Agreement. Nah, sekarang tinggal kita undang teman-teman investor dari luar. Silakan masuk. Kami punya
proyek seperti ini. Tapi jangan bunganya mahal dong. Jangan teknologinya mahal dong. Kalau mahal pasti kita akan mementingkan kepentingan negara kita dulu. Ini terakhir juga ya pertanyaannya begitu ya Pak Bahlil. Jika harus milih satu kebijakan yang mungkin Bapak rasa ini paling penting ya untuk mendorong daya saing energi nasional dalam 5 tahun ke depan begitu ya Pak Bahlil. Apa sih sebenarnya yang Bapak prioritaskan? Saya akan prioritaskan untuk penataan regulasi dan meningkatkan lifting. Oke. Dan saya akan hadapi pemain-pemain itu. Tidak boleh negara ini dijadikan seperti main-main. Kita harus berantas para oknum-oknum yang tidak ingin negara kita itu maju. Kita harus selamatkan uang rakyat, uang subsidi. Uang subsidi di Kementerian SDM ini, subsidi energi itu 400 triliun lebih per tahun. LPG 80 triliun lebih, 80 sampai 87. Listrik 187 triliun. BBM 135 sampai 150, kalau harga naik bisa menjadi 170 triliun. Saya harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan ini. Harus memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran dan yang menerima adalah yang berhak. Nggak boleh ada permainan-permainan di sini. Saya sebagai mantan orang yang pernah merasakan susah. Saya itu pernah dibiayai oleh negara dengan makan beras subsidi. Mungkin bagi orang uang 3.000, 4.000 itu tidak berarti. Tapi bagi saudara-saudara saya yang ekonominya belum baik, itu sangat berarti. Dan saya pernah merasakan itu, Pak. Jadi persoalan rakyat ini saya rasa betul. Bukan uju-uju langsung begini, enggak. Pernah kita dulu pikul beras yang beras merah itu loh, beras jatah itu, raskin itu. Ya saya dibesarkan dengan beras itu di kampung. Jadi rasanya sih kalau untuk urusan rakyat, urusan hak-hak rakyat, saya tidak akan tolerir untuk ada oknum atau kelompok yang mencoba untuk tidak sampai tepat sasaran. Jadi dua itu. Oke. Lifting kita naikkan, tata regulasi dengan baik, terobosan kita lakukan, dan kita harus pastikan perintah Bapak Presiden adalah setiap ₹1 yang negara keluarkan untuk rakyat harus dikawal dan dipastikan sampai tepat sasaran, terutama untuk subsidi. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak. Tentunya kami masyarakat Indonesia ini menunggu move dan juga sikap dari pemerintah ya, baik terkait kebijakan tarif global ataupun green energy begitu ya Pak ya. Dan ini sebenarnya menyadarkan kami bahwa ternyata energi ini bukan hanya tentang teknis, tapi ini juga tentang geopolitik gitu ya. Erat sekali dengan geopolitik dan juga keberlanjutan tentunya. Terima kasih Pak Bahlil Lahadalia sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. Sehat selalu Pak. Sehat. Makasih Mbak ya. Dan demikianlah perbincangan saya dengan Menteri ESDM Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia di CNN Indonesia Special Interview. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.